Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrah dan iradahnya kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beriring salam tak lupa juga kita sajikan kepengakuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil merubah pola pikir umat manusia. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan orang tua atau komite sekolah, perwakilan dewan guru, perwakilan siswa-siswi SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya, dan para calon guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya. Pada hari ini merupakan rangkaian proses yang terdapat pada program pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang dijalani oleh keempat rekan kita di SMA Negeri 2, yaitu Ibu Herni Arpida ST, Ibu Surya Fajriah SPD, Ibu Aminah SPD, dan Ibu Sukmawati SPD. Para calon guru penggerak melakukan aksi nyata mengidentifikasikan sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya kepada Bapak Abu Bakar SAG. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan kegiatan terakhir bagi mereka dalam rangka menyelesaikan semua rangkaian kegiatan yang selama ini mereka lakukan secara baik dan penuh dengan tanggung jawab. Maka oleh karena itu harapan kita mudah-mudahan apa yang mereka lakukan selama ini menjadi suatu hal terobosan baru dan menjadi pioner, menjadi pendobrak, sehingga kegiatan ini bisa menjadi berimbas kepada kebaikan sekolah secara umumnya. Jadi di sini tentu saja sebagaimana sudah dikatakan oleh moderator tadi, aksi nyata modul 3.2, yaitu identifikasi pemetaan aset sekolah. Program pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh. Jadi di sini terkait dengan pemetaan aset ataupun modal yang dimiliki sekolah berguna agar kita yang menjadi warga sekolah mampu menghadirkan pendidikan yang berpihak kepada anak berdasarkan sumber daya yang kita miliki. Oleh karena itu perlu kita duduk bersama untuk melakukan kolaborasi, memetakan aset-aset apa saja yang kita miliki. Nah, jadi ini mungkin secara teknis ada beberapa macam aset yang mungkin akan dijelaskan oleh CGP nanti pada kita bersama. Kemudian mungkin selama ini kita tidak hanya berpikir aset tersebut bersifat kebendaan atau finansial. Padahal banyak yang lain seperti sumber daya alam, sumber daya manusia atau bentuk kerjasama lain yang sebenarnya merupakan aset yang besar untuk meningkatkan kualifikasi sekolah. Jadi di sini gerakan ini kami rasa sungguh luar biasa bagusnya. Jadi kita sama-sama kita lihat potensi-potensi apa saja yang bisa kita jadikan sebagai suatu alat ataupun sarana yang tidak berbentuk fisik. Tidak hanya berbentuk fisik, juga berbentuk sumber daya lain, yaitu kekuatan guru, kekuatan siswa, kekuatan alam dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan menjadi modal. Pertama, tentang sekolah sebagai komunitas, pendekatan berbasis masalah, pendekatan berbasis aset, dan jenis-jenis aset dalam sebuah komunitas yang akan disampaikan oleh Ibu Aminah SPD. Kepada Ibu Aminah SPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara identifikasi pemetaan aset sekolah. Baik Bapak Ibu, saya sebagai pembaca pertama yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, sebelum kita mengetahui siapakah pemimpin yang dimaksud di dalam ini, izinkan saya dulu menyampaikan bahwa
Kita ibaratkanlah Bapak Ibu sekolah ini sebagai sebuah lembaga ekosistem, di mana di dalamnya itu terdapat dua unsur, yaitu ada unsur biotik dan abiotik, yang kedua unsur tersebut saling berhubungan dan berinteraksi sebagai penunjang pendidikan. Nah, apa saja komponen yang termasuk di dalam unsur biotik tersebut atau yang disebut dengan unsur yang bergerak? Yaitu ada murid, kepala sekolah, guru pengawas, orang tua atau wali, masyarakat, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Nah, apa saja komponen yang termasuk di dalam abiotik? Yaitu ada keuangan, sarana, prasarana, lingkungan alam, agama, dan budaya. Jadi, lewat itu dapat kita simpulkan bahwa pemimpin dalam pengelolaan ini bukan hanya bertumpu kepada kepala sekolah, tetapi kita juga merupakan sebagai pemimpin. Setidaknya kita merupakan pemimpin pembelajaran bagi peserta didik di dalam kelas. Kemudian selanjutnya adalah defisit based thinking dan asset based thinking. Nah, apa sih yang dimaksud dengan defisit based thinking? Defisit based thinking ini adalah pemikiran atau sebuah pendekatan yang berbasis masalah. Kita kalau ada kegiatan itu pikirannya hanya masalah saja. Kita lihat asset based thinking. Apa itu asset based thinking? Nah, asset based thinking ini adalah berpikir secara modal, kekuatan. Kita berpikir secara aset, kekuatan yang kita miliki. Artinya apa? Kita optimis dengan kegiatan ataupun program yang akan kita lakukan. Kita juga bisa melihat hal-hal yang sudah diraih sebelumnya. Apa sih langkah-langkahnya yang diraih sebelumnya sehingga kegiatan ini berhasil? Contohnya saja nih Bapak Ibu, kita baru-baru ini sangat bahagia ya Bapak Ibu, bahwasanya kita di FL2SN kemarin itu mendapat juara umum tingkat kabupaten. Itu sangat luar biasa prestasi yang kita gunakan dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita. Nah, untuk melihat aset-aset apa saja di sini nanti akan disampaikan oleh rekan kami selanjutnya. Maka suara ini kami kembalikan kepada moderator. Penyampaian materi kedua tentang pengertian modal manusia, politik dan sosial, agama dan budaya yang akan disampaikan oleh Ibu Surya Fajriah SPD. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya sebelum menyampaikan pengertian tentang modal manusia, politik dan sosial. Lebih baik kita tahu dulu Bapak Ibu bahwa untuk sebuah ekosistem sekolah itu ada 7 jenis sumber daya yang bisa kita jadikan sebagai aset sekolah. Yaitu kita punya modal manusia di sini, ada modal sosial, ada modal politik, modal agama dan budaya, modal lingkungan, modal fisik, dan modal finansial. Apa itu modal manusia Bapak Ibu? Sumber daya manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas, atau dengan kata lain, inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Contoh nyatanya Bapak Ibu, misalnya aset manusia itu seperti apa? Kita ada berapa orang guru di sini, ada berapa S1, ada berapa orang yang S2, kemudian kita juga ada guru yang sudah sertifikasi, kemudian nanti kita ada punya talenta-talenta khusus. Misalnya Bu Ratna Juwita itu punya talenta di bakat seni, itu merupakan sebuah aset di sekolah kita. Itu contohnya. Ada modal sosial. Modal sosial itu dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Juga unsur kepercayaan, trust, dan jaringan networking antara unsur yang ada di dalam komunitas. Kita berada di ekosistem sekolah, kerjasama ini bisa seperti ada kita kerjasama dengan puskesmas, dengan polisi, dengan TNI, bahkan kita lanjut ke modal politik. Modal politik di sini tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya dalam unit sosial. Bapak Ibu, untuk modal politik, selain kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah untuk yang namanya peningkatan mutu di sekolah kita, juga bisa kita melakukan kerjasama dengan anggota dewan. Itu merupakan aset Bapak Ibu yang bisa menolong siswa-siswi kita tidak sampai putus sekolah. Dan
Selanjutnya ada modal agama dan budaya. Agama merupakan suatu sistem perilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan tapi juga perilaku atau amalan. Kemudian ada modal budaya, merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma perilaku serta benda. SMA 2 Manggil ini kalau kita lihat dari modal agama dan budaya banyak sekali, karena yang pertama agama kita 100% beragama Islam ya, tidak terlalu susah dengan berbeda agama kita sini. Kemudian ada kita daya dukung, kita dekat dengan pesantren, anak-anak kita di Senolot ada pesantren. Kemudian budaya SMA Manggil ini, SMA 2 ini itu merupakan daerah yang terletak di desa Senolot yang merupakan daerah asal dari Bapak Ikilen kan. Itu kan jadinya kita tidak susah nih untuk mengajak anak kita untuk berseni, berbudaya, karena bisa di lingkungan kita ini sangat mendukung. Bahkan desa Kasab kita dekat, ya kan? Nah, seperti itu aset agama dan budaya. Dan untuk tingkat aset selanjutnya itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Sukmawati SPD. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutkan dengan penyampaian 3 jenis modal berikutnya, yaitu modal fisik, lingkungan, dan modal finansial yang akan disampaikan oleh Ibu Sukmawati SPDI kepada Ibu kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya akan melanjutkan modal fisik, itu aset yang ke-6, terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran. Ada laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan. Kemudian ada infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, kemudian jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat informasi dan lain-lainnya. Contohnya di sini Bapak Ibu ada bangunan sekolah, gedung sekolah. Jadi gedung sekolah ini salah satu bentuk penunjang pendidikan. Ada di sini dalam gedung sekolah itu ada kelas, kemudian ada kantor guru, juga ada kantor kepala sekolah yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya ada yang ketujuh, modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial ini termasuk tabungan, bukan investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Jadi di sini kalau modal pendukung di sini untuk modal finansialnya itu berupa dana bos, kemudian juga ada dari hasil sewa kantin. Udah, semua ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengidentifikasikan 7 modal yang dimiliki oleh sekolah kita SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya. Dalam hal ini akan dipandu oleh Ibu Herni Armida SD. Kepada Ibu kami silakan. Terima kasih Bapak Moderator. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan. Setelah tadi disampaikan beberapa jenis aset oleh rekan saya, izinkan saya akan memimpin diskusi identifikasi pemetaan aset sekolah. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu, untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi aset, kami para CGP telah menyiapkan form atau lembar isian yang nanti bisa kita gunakan. Mungkin ada yang mau menuliskan atau menyampaikan secara langsung boleh. Sekali lagi, kenapa ini harus kita identifikasi? Nah, kenapa harus melibatkan anak? Kenapa harus melibatkan siswa, guru, orang tua, wali, tokoh masyarakat, dan semua warga sekolah? Kita melakukannya secara kolaboratif. Sekali lagi, pendidikan ini semata-mata kita lakukan adalah bagaimana mengupayakan segala sesuatunya itu berpihak sama anak. Jadi apapun yang kami lakukan, itu tujuan utama adalah bagaimana pendidikan ini memang keberpihakannya sama anak. Anak bukan satu-satunya objek. Nah, untuk itu kita mungkin selama ini sering berpikir kita tidak mungkin melakukan ini itu karena kita tidak punya ini itu. Nah, sekarang ayo kita berpikir apa yang kita punya supaya kita dapat berubah di atas kekuatan
tolong ada 7 aspek yang kita miliki dari modal manusia ya sampai dengan finansial. Manusia, kira-kira ini apa modal yang kita miliki di SMA ini? Kalau dari kita melihat dari modal manusianya, ada yang mungkin yang mau menyampaikan? Seperti dibilang, kita identifikasi pemetaran akses sekolah otomatis kita lihat isi dalam sekolah. Nah dari modal-modal ini yang dari disampaikan tadi, setuju ya? Iya. Nah sekarang kita lihat modal manusia. Otomatis isi dalam sebuah aset itu harus ada penggeraknya. Salah satunya itu manusianya. Kalau tidak ada penggerak, otomatis tidak bergerak. Dari modal manusia ini kita lihat bahwasanya aset di sini otomatis kita lihat dulu dari cakapan seorang guru tersebut. Otomatis S1 minimal sekarang. Walaupun ada di emas sekarang udah harus maksimal S1. Dan yang kedua, misalnya bisa kita lihat kan belum 100% ini atau 90% guru-guru kita udah mendapatkan sertifikat pendidikan itu yang intinya udah profesional di bidang akademik atau profesinya. Yang kedua, kita bisa lihat kalau dibilang modal manusia di sini, kita mungkin jangan cuma berpikir satu arah, tapi multi arah. Artinya manusia modal kita di sini banyak bakat-bakat yang terpendam ternyata. Ternyata guru ekonomi kalau bisa berbakat di sini, contohnya Bu Ratna kita. Di situ ada juga bakat Pak Hendran yang biasanya kita tanya dia jadi moderator hari ini, ternyata dia berbakat melatih anak-anak menjadi duta-duta untuk daerah Indonesia. Kan itu bakat-bakat yang bisa kita manfaatkan untuk memberi buat anak-anak kita dan membuat sekolah kita menjadi Baik, tepuk tangan untuk Ibu aja. Ternyata kita punya bakat, ada guru fisika yang pandai handcraft, ada Bu Cirumsmeti, ada banyak, ada Bu Kairani, ada banyak. Ternyata selama ini kita mungkin belum terpikir. Ada siswa ketika kita lemparkan tugas, kita berikan seperti ini hanya PPT, ternyata sampai dengan video. Jadi luar biasa. Oke. Ini ada modal finansial yang terdiri dari ada bos reguler, ada bos kinerja, ada sewa kantin, yang ini merupakan modal utama dari SMA 2 Negeri 2 Abian. Modal fisik di SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya ini ada bangunan yang merupakan penunjang dalam pendidikan, contoh ruang kelas, ruang guru, ruang TU, ruang lab, ruang komputer. Nah, terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa di SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya juga memiliki aset atau modal di bidang agama dan budaya. Di antaranya pertama, seluruh siswa di sekolah ini 100% beragama Islam. Kemudian kegiatan keagamaan di sekolah ini berjalan dengan baik dan lancar, termasuk peringatan Hari Besar Islam. Demikian. Baiklah, saya akan menyampaikan aset lingkungan alam di SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya. Yang pertama, di SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya ini memiliki lingkungan yang asri, hijau, dan bersih. Kemudian lingkungan SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya ini juga dekat dengan tempat wisata seperti UJM, Sabihome, dan tempat sejarah. Sehingga kami para siswa bisa dengan mudah untuk belajar dan pergi ke tempat tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, setelah mengikuti kegiatan pada hari ini, mudah-mudahan terjadi perubahan pola pikir bagi kita bagaimana memberdayakan apa yang kita miliki di sekolah ini menjadi sumber kekuatan untuk terus berbenah mewujudkan pendidikan yang berkualitas, insya Allah. Demikianlah, terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Kita tutup acara kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.